Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kenikmatan dan kelimpahan dan anugerah yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, kita bisa lakukan dengan baik, kita bisa lakukan dengan sempurna karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita, yakni Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita ketahui bahwa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, Rasulullah membawa risalah Allah sampai saat ini. Meskipun beliau sudah lama meninggal, maka dari itu kita perbanyak kirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kali ini perkenalkan, saya Muhammad Ishaq. Saya akan membacakan surah As-Sajdah dari ayat 1 sampai seterusnya. Kemudian setelah membaca surah As-Sajdah, saya akan memberikan hukum-hukum tajwid atau memaparkan hukum-hukum tajwid, hukum-hukum bacaan yang ada di dalam surah As-Sajdah ini. Baik, saya akan membacakan surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakununa iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Ma lakum أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه
حسنة مما تعدون صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kita beralih untuk menentukan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah As-Sajdah. Yang pertama, kita lihat di sini kata mir rabbihim. Nah, hukum bacaannya di sini, hukum bacaan di mir rabbihim ini yaitu idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah artinya apa? Bahwa idgham bila gunnah di sini adalah melebur atau tanpa dengungan atau memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara dengungan. Nah, hukum bacaan idgham bila gunnah ini berlaku jika nun mati atau tanwin itu bertemu dengan lam dan ra. Nah, di sini mir rabbihim ini nun bertemu ra. Nah, di bawah juga sama saja sama yang di atas ini mir rabbihim. Ya, di sini juga hukum bacanya idgham bila gunnah karena melebur atau tidak didengungkan. Nah, selanjutnya yang kedua, kita perhatikan di sini ma atahum min. Hukum bacaan mim di sini, mim bertemu mim, yaitu idgham mimi atau bisa dibilang idgham mutamathilain. Kenapa bisa dikatakan idgham mutamathilain di sini? Karena dilihat dari definisi idgham bila gunnah, dilihat dari definisi idgham mimi atau idgham mutamathilain ini yaitu ketika huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Dan cara melafalkannya ya seperti ma atahum min. Ma atahum min. Nah, artinya kayak mim bertemu mim, tapi ini mim mati bertemu mim. Artinya mim rangkap. Nah, masih ada juga di bawah sini yang saya tadi lihat malakum min. Nah, di sini mim bertemu mim mati bertemu mim. Jadi hukum bacanya di sini juga itu idgham mimi atau idgham mutamathilain. Kemudian hukum tajwid selanjutnya yaitu berada di kata Allahu. Allahu di sini hukum bacaannya yaitu lam tafkhim atau lam tebal. Kenapa bisa dibaca lam tafkhim atau dibaca lam tebal ini Allahu? Karena apabila ada lafaz Allah atau lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka hukum bacaannya adalah lam tafkhim atau lam tebal. Cara bacanya yaitu Allahu. Allahu. Kemudian selanjutnya di kata min nadhirin. Di sini min nadhirin. Nadhirin di sini, huruf ra di sini itu dibaca yaitu hukum bacaannya ra tarqiq atau ra tipis. Nah, cara membacanya itu atau cara penyebutannya itu mengucapkan huruf ra ini dengan mulut agak mundur sedikit atau tampak meringis sedikit. Min nadhirin.
Nah, itu. Ini hukum bacanya adalah ro tarqiq atau ro tipis. Nah, selanjutnya syai'in khalaqahu. Syai'in khalaqahu di sini hukum tajwidnya sendiri adalah izhar khalqi. Kenapa dikatakan izhar khalqi? Karena izhar khalqi yaitu apabila nun mati atau sukun, nun mati atau sukun dan tanwin, ini tanwin, ketika bertemu dengan salah satu huruf yang keluar dari tenggorokan atau khalqi, yang mana dibilang huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yaitu huruf kha dan gha. Huruf kha dan gha sendiri ini adalah bagian ujung tenggorokan, yang keluar dari mulut. Nah, maka cara bacanya tidak didengungkan. Nah, inilah izhar khalqi. Cara bacanya itu tidak didengungkan. Cara bacanya itu syai'in khalaqahu. Bukan syai'in khalaqahu, salah. Tapi syai'in khalaqahu, tidak didengungkan. Karena begitulah memang sifat dari izhar khalqi. Selanjutnya khalaqal insani. Coba kita garis bawahi di sini di insani. Insani di sini hukum tajwidnya sendiri adalah ikhfa hakiki. Nah, kenapa dibaca ikhfa hakiki? Kenapa hukum tajwidnya ikhfa hakiki? Karena ikhfa hakiki itu memiliki arti menyembunyikan atau menyamarkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf ikhfa yang berada di awal. Dan cara membacanya huruf ikhfa hakiki ini yaitu didengungkan sepanjang 2-3 harokat. Nah, yang dimana itu dibilang ikhfa hakiki? Yang mana saja huruf-hurufnya ikhfa hakiki? Yaitu huruf kaf, qaf, fa, za, dha, ta, dad, sad, shin, sin, za, zal, jim, fa, dan ta. Nah, ini termasuk huruf sin. Jadi hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Dan cara membacanya itu khalaqal insani. Nah, 2 harakat panjangnya itu di sini ketika didengungkannya itu 2-3 harakat. Jangan lebih dari 2-3 harakat. Bukan khalaqal insani, tetapi khalaqal insani. Kemudian min tin. Hukum bacaannya sendiri di sini yaitu adalah ikhfa hakiki, sama saja dengan khalaqal insani tadi di sini. Nah, cara bacanya itu didengungkan ketika nun mati bertemu dengan ta. Nah, maka itu adalah ikhfa hakiki. Karena huruf-huruf ikhfa hakiki itu ta juga termasuk di dalamnya. Nah, maka cara bacanya min tin, bukan min tin, tetapi min tin. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang salah dari saya atau yang keliru dari saya itu
datang dari diri saya sendiri, tetapi kalau ada hal-hal yang positif atau hal yang benar yang saya sampaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.